Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahana Salsabila dengan NIM 11920600095 pada praktikum fisiologi hewan yang kedua mengenai sistem pernafasan. Praktikum ini bertujuan untuk mengukur kapasitas dalam paru-paru. Apa itu sistem pernafasan? Pernafasan merupakan proses yang dilakukan untuk memperoleh oksigen, di mana oksigen ini sangat dibutuhkan dalam proses metabolisme seluler, yaitu proses pengubahan makanan menjadi energi melalui proses oksidasi. Hasil dari proses tersebut yaitu berupa karbon dioksida dan air yang harus dikeluarkan dari tubuh. Fungsi dari sistem pernafasan yaitu untuk membantu mempertahankan keseimbangan asam basa dengan mengubah jumlah CO2 dan H+. Selain itu, fungsi utama dari sistem pernafasan untuk memasok oksigen ke dalam tubuh serta membuang karbon dioksida dan air. Dalam fisiologi pernafasan melalui dua proses, yaitu pernafasan internal dan pernafasan eksternal. Di mana pernafasan internal ini merupakan proses metabolisme penggunaan oksigen serta pembentukan karbon dioksida. Pernafasan eksternal rangkaian proses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Selain itu, mekanisme pernafasan ada dua, pernafasan dada dan pernafasan perut. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada botol yang berukuran 1 galon atau 4 liter, cangkir ukur berukuran 250 ml, air, spidol, baskom plastik besar, dan selang akuarium berukuran 60 cm. Langkah kerja yang pertama yaitu tempelkan isolasi pada sisi botol dari atas ke bawah, kemudian gunakan cangkir ukur berukuran 250 untuk menambahkan 16 cangkir ke dalam botol, secangkir demi secangkir. Gunakan spidol untuk membuat garis dalam menunjukkan ketinggian air. Langkah kedua yaitu isi baskom dengan air hingga setengahnya, masukkan selang ke dalam setengah galon, lalu letakkan galon tersebut dalam keadaan terbalik di dalam baskom. Ambil nafas secara normal dan hembuskan melalui selang sampai nafas habis. Lalu gunakan skala pada galon untuk menentukan volume yang terbuang dan catat pada tabel. Langkah ketiga yaitu lakukan seperti sebelumnya dengan mengisi botol atau galon dengan menggunakan cangkir berukuran 250 ml sebanyak 16 cangkir ke dalam botol dan isi kembali baskom dengan air. Langkah keempat yaitu lakukan lari kecil selama 2 menit. Selanjutnya buang nafas pada botol yang sudah disediakan sebelumnya, lalu ukur skala untuk menentukan jumlah ruang yang terpakai saat nafas dihembuskan dalam botol. Lalu catat kembali hasilnya pada tabel. Dalam hasil dan pembahasan bahwa berdasarkan objek praktikum sistem pernafasan, yaitu seorang perempuan bernama Sahna Salsabila dengan usia 20 tahun dan tinggi 156 cm dengan berat badan 61 kg. Pada percobaan ini, kapasitas paru-paru sebelum beraktivitas yaitu 2750 ml, sedangkan setelah beraktivitas dengan berlari kecil selama 2 menit, kapasitas paru-paru hasilnya 3000 ml. Sesuai yang dikatakan oleh Yunani bahwa hal tersebut menunjukkan adanya perubahan kapasitas paru-paru ketika melakukan aktivitas. Semakin banyak aktivitas, maka akan semakin besar kapasitas vital paru. Selain itu, posisi tubuh dapat mempengaruhi volume dan kapasitas paru. Apa pengaruh jenis kelamin terhadap kegiatan paru-paru? Menurut studi bahwa kapasitas paru-paru tergantung pada ukuran tubuh. Wanita cenderung memiliki kapasitas paru-paru lebih kecil daripada pria karena ukurannya lebih kecil. Selain itu, bergantung pada jenis kelamin.
hormon reproduksi pada wanita telah menurunkan fungsi paru. Karena wanita memiliki area difusi yang lebih kecil daripada pria, dengan ukuran paru-paru yang sama, dapat menyebabkan kinerja pernafasan dan fungsi paru-paru yang buruk. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru manusia. Yang pertama, jenis kelamin. Paru-paru pada laki-laki dewasa sehat rata-rata menampung udara sekitar 5,7 liter, sedangkan wanita hanya sekitar 4,2 liter. Lalu umur. Frekuensi normal bayi berjumlah 30-40 kali per menit, balita umur 2-5 tahun berjumlah 40 kali per menit, dan orang dewasa berjumlah 10-20 kali per menit. Dan suhu tubuh. Ketika metabolisme karbohidrat meningkat sekitar 10-15% untuk kenaikan suhu 1 derajat Celcius sehingga kapasitas paru-paru meningkat. Berapa jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernafasan berlangsung? Mengapa demikian? Jelaskan. Ketika kita bernafas, terdapat volume udara yang tertinggal yaitu 1000 volume. Volume yang tertinggal disebut volume residu, yaitu udara yang masing-masing tertinggal di dalam paru-paru setelah ekspirasi. Maka udara sisa ini berperan sebagai udara cadangan serta mencegah terjadinya perubahan kondisi udara alveoli secara ekstrim. Apa yang dimaksud dengan udara tidal, volume udara suplementer, volume udara komplementer, dan kapasitas vital udara pernafasan? Volume tidal adalah volume yang masuk dan keluar paru-paru pada keadaan istirahat atau pernafasan, biasanya sekitar 0,5 liter. Volume udara suplementer adalah volume maksimum udara yang dapat dikeluarkan, biasanya yaitu 1, liter. Volume udara komplementer adalah volume maksimum saat menarik nafas, biasanya yaitu sekitar 1,5 liter. Dan kapasitas vital paru adalah udara yang dapat masuk dan keluar paru-paru pada penarikan dan pengeluaran nafas maksimal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.